Bagian bawah depan ini aja. Depan, kanan, kiri, sama yang di bawah bangku ini. Yang di bawah sini ya. Bawah. Yang di bawah. belakang? Ya, yang di belakang. Semua. Kan di belakang kan airnya sampai sini kemarin. Basah. Sampai belakang itu pokoknya ini. Ini aja yang belakang ini enggak yang ini. Sampai ya. Depan ini aja ya, yang ininya nggak usah. Oke, tinggal aja. Nanti kalau udah dikabarin. Halo Sobat Mobil One. Hari ini kita akan mengerjakan sesuatu yang sedikit unik ya, dimana lantai dari kendaraan ini ada genangan air yang masuk akibat banjir. Ini mobil Mitsubishi Xpander ya Mob. Jadi setelah Mobil One mendapat informasi dari yang punya mobil, tim langsung mengecek bagian lantai. Dan ternyata emang banyak genangan air di lantai. Mau nggak mau ya lantai mobil harus dibongkar. Karena kalau dibiarin nanti bisa lembab dan berbau yang tidak sedap. Nah ini, lihat kan Mob? Jadi kita mulai melepas jok mobil satu persatu. Setelah itu baru kita membongkar lantai mobilnya. Banyak airnya. Nah, kunci yang kita pakai itu namanya kunci ratchet Mob. Lu. Lihat kan Mob? Tuh Mob, banyak Mob airnya Mob. Setelah kita bongkar ternyata memang banyak airnya. Kalau ditaruh ikan ya bisa lah berenang kayak bebas. Tapi memang kondisi lantainya sendiri masih sangat bagus loh Mob. Sehingga air yang masuk akan tetap menggenang dan tidak habis. Karena nggak ada jalan keluarnya. Itu pun kita buka plaknya baru airnya bisa keluar dan habis. Dengan kondisi curah hujan yang tinggi seperti sekarang ini ya memang kita harus waspada ya Mob. Apalagi untuk daerah-daerah yang rendah dan rawan banjir. Setelah airnya kita drain habis, baru kita keringkan lantai sambil menunggu karpet yang kita jemur tadi kering. Pasang aja. Setelah lantai dan karpet kering, kita mulai pasang kembali satu persatu dimulai dari karpet. Waktu pemasangan harus hati-hati loh Mob. Jadi nggak ngerusak bagian-bagian interior mobil yang lainnya.
Untuk pendukung channel ini dan tidak ketinggalan dengan video-video lainnya, jangan lupa untuk subscribe ya mob. Tool yang kita pakai ini namanya kunci T, karena memang bentuknya kayak huruf T dan digunakan untuk daerah-daerah yang tidak bisa masuk kunci atau spanner, jadi kita perlu extension atau yang panjang. Makanya kita perlu kunci T, kayak di dalam konsol box ini ya. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan jok mobil. Sebenarnya kalau banjir itu bisa dihindari dengan memarkir mobil di daerah yang lebih tinggi dan tentu bebas banjir. Tapi kalau banjirnya nggak bisa dihindari ya apa boleh buat. Mobil One punya 3 tips yang mungkin bisa dipakai sama sobat Mobil One semua. Yang pertama, lepas aki. Ini bertujuan agar tidak terjadi konsleting pada saat banjir. Yang kedua, tutup knalpot dengan plastik. Karena kalau pakai kain kan masih bisa meresap ya. Tapi kalau pakai plastik itu pori-porinya lebih rapat dan air juga nggak bisa masuk ke dalam knalpot saat banjir. Dan yang ketiga ini yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu tidak menyalakan mesin dan lakukan pengecekan kondisi mobil setelah banjir surut dan mobil sudah dalam keadaan kering. Ini bagus dilakukan oleh ahlinya ya, yaitu teknisi yang memang bergerak atau bekerja pada bidangnya. Karena hal yang bisa terjadi habis banjir itu banyak mob. Di antaranya itu bisa jadi ada water hammer. Kalau ada yang belum tahu, water hammer itu adalah kalau air itu masuk ke dalam ruang bakar melalui intake manifold. Nah, pada saat di ruang bakar itu kan dia akan mendapat tekanan dari langkah kompresinya piston. Sedangkan air sendiri itu sifatnya adalah non-compressible. Artinya air itu tidak termasuk fluida yang bisa dikompresi. Jadi yang harusnya piston itu ke titik mati atas tanpa ada hambatan atau dengan udara yang kompresibel karena ketahan dengan air, maka itu bisa mengakibatkan stang piston bengkok atau pistonnya sendiri rusak dan yang dinding silinder juga bisa ikut rusak. Itu yang disebut water hammer mob. Terus oli yang bercampur dengan air. Habis itu konsleting pada elektronik juga bisa terjadi. Wes rapi, wes ganteng lagi mob. Oke sobat Mobil One, jangan lupa like, share, and subscribe.